Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Edi Seluler Tutorial. Mumpung di hari ini masih masuk di bulan Ramadan, saya ucapkan sekali lagi untuk selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone Vivo S1, yaitu handphone mati total. Jadi handphone tidak bisa menyala, dan saya koneksikan menggunakan charger. Untuk ampernya itu ada pergerakan, tapi layarnya tidak tampil teman-teman. Saya coba untuk bongkar karena agak sedikit kembung di bagian baterainya. Jadi untuk di bagian backdoor itu sudah terlepas. Sekarang kita coba untuk pembongkaran, yaitu tujuannya untuk pengecekan lebih dalam teman-teman. Karena beliau ini tiba-tiba datang untuk konsultasi, disuruh untuk pengecekan dulu. Saya coba untuk pembongkaran dan pengecekan di bagian kerusakannya. Untuk di bagian yang saya tunjuk tadi itu adalah bagian jalur pada LCD ya teman-teman, karena fleksibel LCD itu ada di bagian bawah. Sedangkan untuk fleksibel mainboard ke mesin atau fleksibel LCD yang ada di bagian mesin itu ternyata terdapat korosi atau ada jamur yang bekas kemasukan air, dan kelihatan jelas ada warna yang hangus ya teman-teman di bagian kaleng. Jadi handphone habis kemasukan air dipaksa selalu dipakai. Jadi beliau tidak pengen untuk perbaikan. Jadi handphonenya itu dipaksa terus untuk dimainin. Tapi bilangnya beliau itu tiba-tiba LCD-nya gelap, tidak mau menyala teman-teman. Ternyata setelah saya bongkar, handphone bekas kemasukan air, dan sempat saya tanyakan sama beliau, itu memang habis kemasukan air sudah terlalu lama, mungkin berbulan-bulan, dan dipaksa untuk selalu dipakai teman-teman. Karena beliau ada keterbatasan untuk biaya. Beliau adalah anak pondokan, jadi beliau tidak punya dana buat untuk perbaikan. Jadi saya coba untuk bantu beliau. Sengaja saya cek secara keseluruhan untuk di bagian yang habis kemasukan air. Ternyata hampir keseluruhan teman-teman, di bagian mesin dan juga di bagian board bawah atau UI charger. Dan di bagian ini adalah fleksibel LCD sama fleksibel mainboard LCD. Masih ada jamur, dan lumayan banyak ya teman-teman untuk sisa jamur atau korosinya, hingga menyebabkan jalur pada konslet. Oke, jadi untuk di bagian yang cukup lumayan parah itu adalah bagian fleksibel LCD dan juga fleksibel mainboard sama soket konektor yang ada di mesin atau soket konektor yang ada di motherboardnya. Oke, untuk di bagian ini soket konektor LCD yang terdapat jamur atau korosi sengaja saya coba untuk kerik. Ini tujuannya untuk menghilangkan sisa jamur atau sisa korosinya teman-teman. Oke, dengan hati-hati agar di bagian fleksibelnya tidak bikin rusak ya teman-teman. Kita coba untuk menghilangkan kerak yang ada di bagian soket konektornya. Oke, setelah kita kerik, kita cek di bagian pin kaki konektornya. Ternyata setelah kita goyang, itu ada gerakan di bagian pin kaki soket konektornya. Jadi positif, nanti kita akan coba memperbaiki di bagian soket konektor yang ada di fleksibel. Sedangkan di bagian motherboard dekat soket konektor fleksibel LCD ini juga terdapat jamur hingga menyebabkan hangus ya teman-teman. Saya coba untuk kerik. Ini adalah jalur pada ground, jadi tidak pengaruh untuk di bagian apabila ada jalur yang terputus. Sedangkan untuk di bagian ini adalah soket konektor kamera, juga terdapat jamur. Korosinya cukup lumayan banyak hingga menyebabkan di bagian kamera juga ikut kena jamur teman-teman. Oke, untuk di bagian sisa-sisa jamur, usahakan jika habis kemasukan air, usahakan dibersihkan total ya teman-teman. Tujuannya agar tidak ada korosi ke depannya, agar tidak bikin komponen jadi konslet atau short pada komponen itu sendiri ya teman-teman. Jadi seharusnya apabila ada
banyak korosi, seharusnya langsung dikerjakan dan dibersihkan sisa korosinya. Seperti ini di bagian soket konektor fleksibel board itu, jika ada salah satu kaki pin yang bermasalah, kita harus mengganti atau memperbaikinya. Tapi lebih baik untuk soket konektor agar lebih tahan lama, kita ganti saja teman-teman. Oke, kita gunakan untuk ujung gagang solder dengan cara kita letakkan fleksibelnya, yaitu tujuannya untuk melepas soket konektornya seperti ini. Setelah kita lepas, kita pakai untuk penggantian soket konektor yang baru. Kita presisikan dulu. Jika sudah presisi, kita tekan secara halus. Tujuannya agar semua pin kaki konektornya itu bisa terpasang dengan sempurna di bagian fleksibelnya teman-teman. Oke, jika sudah selesai untuk pemasangannya, kita bersihkan dari sisa fluknya. Setelah kita bersihkan, kita cek hasilnya sudah terpasang presisi dan soket konektornya bersih ya teman-teman, karena sudah kita ganti dengan soket konektor yang baru. Selanjutnya kita perbaiki juga di bagian soket konektor yang ada di bagian fleksibel LCD. Pelan-pelan kita angkat dengan metode yang sama, yaitu menggunakan ujung gagang solder. Dengan hati-hati. Untuk menggunakan metode seperti itu seharusnya di bagian frame atau tulangan LCD harus dilindungi menggunakan solasi anti panas ya teman-teman. Tujuannya untuk bodi handphone agar tidak meleleh saat kita menggunakan solder. Setelah saya angkat, itu ada dua pin kaki soket konektor yang ada di bagian fleksibel, terdapat hangus dan korosi. Kita kerik dan kita tambahkan timah yang baru. Dan di bagian ini juga ada korosi atau bekas dari sisa air yang bikin jalur konslet, dan juga ada bagian yang hangus. Kita kerik dulu dan kita hilangkan sisa korosinya teman-teman. Oke, masih ada sisa hitam-hitam korosi yang tebal, kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, kita langsung saja untuk proses, yaitu pemasangan ulang. Kita bisa membalik di bagian posisinya agar biar di bagian soket konektor yang terdapat korosi tadi dapat terpasang di bagian pin kaki yang tidak korosi ya teman-teman. Kita balik dan kita presisikan untuk pemasangannya. Kita tekan secara halus agar semua pin kaki terpasang semua di bagian fleksibel LCD. Setelah kita pasang, kita bersihkan dari sisa fluknya dan kita cek ulang hasilnya teman-teman. Oke, seperti inilah hasil dari proses pemasangan ulang atau repair ulang, dan kita solder ulang di bagian setiap kaki pinnya. Usahakan benar-benar terpasang semua untuk semua di bagian pin kaki ke fleksibel. Untuk di bagian mesin, kita cek ulang. Jika masih ada sisa korosi, kita bersihkan dan kita pengecekan teman-teman. Setelah kita cek, jika tidak ada yang short atau tidak ada yang konslet, kita lanjut untuk mempersiapkan, yaitu posisi spare part yang sudah kita perbaiki, dan kita coba untuk pengetesan ulang. Apakah dengan metode seperti ini nanti kita akan coba untuk lihat hasilnya, LCD bisa tampil dengan bagus atau tidak. Karena untuk LCD-nya itu awalnya gelap dan sudah kelihatan gambar dan notifikasi pengisian daya, namun saat saya nyalakan ini gambarnya tetap saja masih redup ya teman-teman. Jadi seperti agak kontras layar itu berkurang, karena LCD ini menggunakan layar AMOLED. Apabila handphone ini habis kemasukan air dan juga menyebabkan LCD juga ikut kemasukan air, besar kemungkinan untuk layar AMOLED tidak bisa bakal tahan lama dan pasti ada problem teman-teman. Untuk saya tes ini gambarnya kelihatan meskipun agak redup dan juga masih bisa disentuh dengan normal. Tapi biasanya kalau selang beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian, itu kalau layar AMOLED yang kemasukan air tidak tahan lama teman-teman. Kita cek dulu di bagian ini sebelum kita proses perbaikan di bagian LCD-nya. Untuk di bagian kamera itu, di bagian soket konektornya banyak jamur dan korosi ya teman-teman. Jadi menyebabkan fungsi kamera itu tidak bakal bisa dibuka atau tidak bisa berfungsi dengan normal. Kita lanjut saja untuk proses pengangkatan soket konektor kamera.
Dengan hati-hati kita tutupi atau kita lindungi di bagian modul lensa kamera agar tidak meleleh ya teman-teman. Oke, setelah kita angkat soket konektornya, perhatikan di bagian soket pin pada konektor yang ada di bagian fleksibel kameranya. Ada beberapa pin kaki yang hangus, jadi kita kerik dulu untuk melihat jalurnya ini terputus atau tidak teman-teman. Oke, jika sudah kita bersihkan dan sudah kita kerik, untuk memastikan jalur terputus atau tidak, jadi kita setelah kerik itu harus kita bersihkan. Untuk membersihkannya bebas ya teman-teman, kalau saya menggunakan cairan thinner, kalau nggak salah merek Impala, yaitu bergambar kelinci atau kidang atau apa ya teman-teman, saya lupa. Itu mereknya Impala pokoknya untuk thinnernya. Setelah kita bersihkan dan kita solder ulang untuk pin kaki konektor yang ada di bagian fleksibel kamera, selanjutnya kita bersihkan juga di bagian soket konektor kamera yang banyak hangus, korosi, dan juga hampir setiap pin kaki itu gosong ya teman-teman. Jadi warnanya berubah menjadi hitam. Jadi kita coba untuk kerik semua di bagian soket konektornya. Setelah kita kerik, kita cek ulang dan kita bersihkan teman-teman. Untuk memaksimalkan pekerjaan, kalau tidak ada cadangan soket konektor seperti ini, kita harus benar-benar teliti untuk membersihkannya. Tujuannya agar nanti kameranya bisa berfungsi dengan normal kembali teman-teman. Oke, jika sudah selesai, kita posisikan ke posisi semula, yaitu proses pemasangan soket konektor ke bagian fleksibel kameranya dengan metode yang sama, yaitu menggunakan gagang ujung solder dengan panas suhu di angka 3,5 sampai 4. Setelah kita posisikan, kita tekan halus dan kita bersihkan dari sisa fluknya. Oke, kita cek ulang, sudah terpasang presisi dan soket konektornya sudah lumayan cukup bersih. Dan setelah itu kita nanti akan coba untuk proses pengetesan ya teman-teman. Jika masih belum yakin, kita bisa mengulangi atau kita solder ulang seperti ini. Ini tujuannya agar nanti proses pemasangan biar benar-benar 100% itu sudah terpasang semua di bagian soket konektor ke fleksibel. Oke, saya pastikan sudah benar-benar bersih, tapi agak masih sekitar ada beberapa dua jalur pin kaki yang agak sedikit hangus. Saya coba untuk bersihkan dan saya solder ulang teman-teman. Tujuannya agar tidak short atau tidak konslet di bagian jalur kameranya. Oke, setelah maksimal untuk apa yang kita kerjakan, selanjutnya kita coba untuk pembongkaran LCD teman-teman. Karena masih penasaran untuk di bagian LCD ini redup, keluar gambar tapi lampu LCD-nya agak sedikit redup ya teman-teman, atau padam. Jadi keluar gambar tapi LCD-nya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Setelah saya bongkar, kita cek ulang untuk memperdekat kondisi fleksibelnya. Masih ada banyak sisa jamur di bagian fleksibel LCD teman-teman. Karena LCD ini menggunakan layar Super AMOLED, otomatis jika layar Super AMOLED itu kemasukan air, banyak beberapa faktor yang menyebabkan LCD ini bermasalah teman-teman. Seperti gambar keluar tapi tidak bisa disentuh, ataupun gambar keluar tapi layarnya redup teman-teman. Oke, kita coba untuk pasang kembali dan pengecekan ulang di bagian LCD-nya. Oke, saya nyalakan. Kalau dari jarak jauh itu agak tidak kelihatan. Kalau kita perdekat seperti ini, pasti kelihatan keluar gambar Vivo dan sudah bisa loading di Android. Namun gambar tampilannya tidak bisa maksimal ya teman-teman. Jadi gambarnya hanya redup meskipun keluar gambar. Kita tunggu sebentar, warnanya juga kelihatan orange dan hitam, dan ada juga warna putih, tapi hasil LCD-nya tidak bisa menyala dengan maksimal. Sekarang kita coba untuk pengetesan menggunakan LCD yang baru teman-teman. Oke, kita nyalakan. Alhamdulillah, LCD menggunakan yang baru itu tampilan gambarnya bisa menyala dengan normal seperti ini.
Jadi yang saya maksud seperti ini teman-teman. Kalau LCD yang saya pakai ini adalah layar KW atau LCD KW dengan kualitas kontras. Jadi bukan OLED, bukan juga AMOLED teman-teman. Hanya LCD yang KW tapi menggunakan kualitas yang kontras atau InCell. Saya cek dulu di bagian fungsi kamera depan dan kamera belakang. Untuk kamera belakang bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Untuk kamera depan juga bisa berfungsi dengan normal. Jadi karena beliau ini tidak mau kepengen mengganti LCD karena budgetnya itu sangat tipis, jadi tidak mampu untuk membayar perbaikan sekaligus mengganti LCD. Jadi beliau kepengen suatu saat mengganti LCD sendiri atau membeli LCD sendiri. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.